secara umum di awal tahun pelajaran pada masing-masing sekolah, yaitu awal bulan Juli pada setiap tahunnya. Tentunya tidak terlepas dari adanya kegiatan untuk menyambut siswa-siswa baru yang baru bergabung pada salah satu sekolah, di mana proses penyambutan siswa-siswa baru tersebut adalah merupakan program kerja OSIS pada masing-masing sekolah. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan sharing untuk mengenal beberapa tugas dari Panitia Pelaksana Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau Pampel MPLS sebagai perpanjangan tangan dari kepengurusan OSIS untuk melaksanakan MPLS. Adapun beberapa tugas dari Panitia Pelaksana Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau Panitia MPLS, yaitu yang pertama adalah setelah Panitia Pelaksana MPLS atau Panitia Pelaksana Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah dikukuhkan lewat surat keputusan organisasi sekolah, seperti surat keputusan organisasi OSIS, maka seluruh Panitia MPLS tersebut diharapkan dapat melakukan rapat perdana atau rapat awal dengan agenda membahas kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama proses pelaksanaan MPLS. Kemudian yang kedua adalah melalui rapat panitia persiapan pelaksanaan MPLS tersebut. Tentunya ketua dan sekretaris telah mempersiapkan susunan agenda rapat yang akan dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan rapat persiapan pelaksanaan MPLS. Adapun contoh susunan atau agenda rapat dari Panitia Pelaksana Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau Pampel MPLS dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan MPLS, kita akan bahas lewat video-video selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah selain mempersiapkan susunan atau agenda rapat persiapan pelaksanaan MPLS tersebut, ketua dan sekretaris juga diharapkan telah berkoordinasi dengan panitia penerimaan peserta didik baru atau PPDB untuk mengetahui seluruh jumlah siswa-siswa yang akan bergabung pada salah satu sekolah, baik itu melalui jalur sonasi, jalur afirmasi, dan juga jalur prestasi, yang selanjutnya akan dijadikan sebagai referensi dan akan dibahas melalui rapat persiapan pelaksanaan MPLS. Kemudian yang keempat adalah setelah rapat persiapan pelaksanaan MPLS dilaksanakan, maka tentunya telah mengetahui jumlah siswa-siswa baru yang baru bergabung pada salah satu sekolah, seperti telah mengetahui jumlah siswa-siswa baru yang baru bergabung pada salah satu sekolah lewat jalur afirmasi, dan juga telah mengetahui jumlah siswa-siswa baru yang baru bergabung pada salah satu sekolah lewat jalur sonasi, serta telah mengetahui jumlah siswa-siswa baru yang baru bergabung pada salah satu sekolah lewat jalur afirmasi. Kemudian yang kelima adalah setelah mengetahui jumlah siswa-siswa baru yang baru bergabung pada salah satu sekolah, baik itu melalui jalur afirmasi, sonasi, dan juga lewat jalur prestasi, maka langkah selanjutnya dilakukan oleh Panitia Pelaksana Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau Pampel MPLS adalah melaksanakan rapat dengan agenda pembahasan program kerja dari setiap seksi atau bidang sesuai dengan struktur kepanitiaan MPLS, seperti membahas tempat dan waktu pelaksanaan MPLS, kemudian membahas biaya pelaksanaan MPLS, serta telah membahas susunan acara dan juga materi yang akan disampaikan selama proses pelaksanaan MPLS. Kemudian yang keenam adalah setelah melaksanakan rapat pembahasan program kerja dari masing-masing seksi atau bidang sesuai dengan struktur kepanitiaan MPLS, maka selanjutnya adalah memberikan kepercayaan kepada seluruh seksi atau bidang sesuai dengan struktur kepanitiaan MPLS untuk mempersiapkan keperluan-keperluan atau kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan seksi dan bidangnya, sehingga proses pelaksanaan MPLS tersebut dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kemudian yang ketujuh adalah setelah ketua dan sekretaris memastikan kesiapan dari seluruh seksi atau bidang sesuai dengan struktur kepanitiaan MPLS, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah ketua panitia MPLS tentunya telah berkoordinasi kepada pembina OSIS dan juga ketua OSIS untuk menerima petunjuk dan arahan dalam proses pelaksanaan kegiatan MPLS nantinya. Yang kedelapan adalah setelah panitia pelaksana
kegiatan menerima arahan dan petunjuk dari pembina OSIS dan juga pengurus OSIS dalam hal teknis pelaksanaan kegiatan MPLS. Maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh panitia pelaksana MPLS adalah melaksanakan rapat pemantapan pelaksanaan MPLS, di mana hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan rapat pemantapan pelaksanaan MPLS adalah, yang pertama adalah teknik dan cara pelaksanaan MPLS, seperti pembahasan bagaimana cara untuk menyambut siswa-siswa baru, baik itu penyambutan siswa-siswa baru lewat tatap muka dan juga penyambutan siswa-siswa baru jika memungkinkan dilaksanakan di lapangan. Selain itu, melalui rapat pemantapan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut juga telah memastikan seluruh seksi atau bidang yang ada sesuai dengan struktur kepanitiaan MPLS telah siap untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan MPLS. Kemudian yang kesembilan adalah setelah panitia pelaksana masa pengenalan lingkungan sekolah melaksanakan rapat pemantapan, maka diharapkan ketua panitia pelaksana MPLS tersebut berkoordinasi ulang kepada panitia penerimaan peserta didik baru atau PPDB untuk mengetahui kepastian ataukah jumlah dari siswa-siswa baru yang baru bergabung pada salah satu sekolah untuk memudahkan dalam proses penyambutan siswa-siswa baru dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Yang terakhir, yang ke-10, sebagai tugas dan juga langkah-langkah yang dapat dipedomani oleh panitia MPLS untuk melaksanakan kegiatan MPLS pada masing-masing sekolah adalah melaksanakan acara atau kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Adapun susunan acara dari masa pengenalan lingkungan sekolah telah kita bahas lewat video sebelumnya, dan selengkapnya dapat dilihat melalui deskripsi video ini, sehingga dapat kita melihat bahwa dari ke-10 poin yang merupakan tugas dari panitia pelaksana MPLS atau Pampel MPLS, dapat kita melihat secara umum bahwa tugas MPLS adalah untuk mempersiapkan proses penyambutan siswa-siswa baru sampai dengan selesainya pelaksanaan acara dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Oke, semoga bermanfaat. Dan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman komunitas tutorial organisasi yang telah mendukung channel ini. Dan bagi sobat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung dan berkerinduan untuk belajar seputar organisasi, silakan bergabung dengan saya melalui channel tutorial organisasi. Salam kompak penuh persahabatan, dan jangan lupa untuk mengklik dan menonton salah satu video yang akan ditampilkan di akhir video ini. Dan terima kasih sudah menonton.